Bandidos, disutradarai oleh Adrian Grunberg, dibintangi oleh Esther Exposito, Mabel Cadena, Alfonso Dosal, dan Juan Pablo Medina. Bandidos, berkisah tentang Miguel dan Lily, dua pemburu harta karun yang berani, saat mereka bergabung dengan kru petualang dalam perjalanan yang mendebarkan dan berbahaya. Mereka memulai pencarian berbahaya untuk menemukan harta karun yang menguji keberanian, persahabatan, dan kesetiaan mereka. Namun, rencana mereka digagalkan ketika mereka menyadari bahwa orang lain juga mengejar harta karun tersebut. Alfonso Dosal memberikan penampilan yang menonjol sebagai Miguel di Bandidos, dengan terampil mewujudkan keberanian dan tekad karakter dengan penuh percaya diri. Penggambaran Dosal menangkap kompleksitas Miguel, mulai dari pengejaran harta karun yang tak kenal takut hingga momen-momen kerentanannya selama petualangan. Semangat berani Miguel tergambar jelas melalui penampilan Dosal yang bernuansa, menarik penonton ke dalam dunia perburuan harta karun dan petualangan yang mendebarkan. Sejak ia menemukan peta kuno tersebut, Dosal membuat pemirsa tenggelam dalam dunia Miguel, memancarkan karisma. Yang membuat penggambaran Dosal begitu menarik adalah kemampuannya menyampaikan emosi Miguel dengan autentik di tengah kejar-kejaran berani bersama sesama pemburu harta karun untuk menemukan harta karun. Chemistry-nya dengan pemeran lainnya, terutama Esther Exposito sebagai Lily, juga terasa autentik dan menjadi dasar persahabatan yang berkembang sepanjang seri. Pengaturan waktu komik Dosal juga sempurna, memungkinkan dia melontarkan lelucon dengan tepat dan menyampaikan lucunya dengan cerdik. Dalam Bandidos, Lily adalah karakter dengan kepribadian yang kuat dan kecerdasan yang cepat, dan Esther Exposito mewujudkan sifat-sifat ini dengan mudah. Apa yang membuat penampilan Exposito begitu memikat adalah kemampuannya memadukan ketangguhan Lily dengan kerentanan, sehingga membuat penampilannya benar-benar memikat. Exposito, yang menjadi terkenal melalui serial Netflix, Elite, membawa karisma dan tekad yang kuat ke dalam peran Lily. Inti dari karakter Lily dalam Bandidos, bukan hanya sikapnya yang tak kenal takut dan kecerdasannya, tetapi juga kemampuannya melawan pesaing lainnya. Karakter Exposito adalah perpaduan menawan antara kecantikan dan kepintaran, membuatnya menonjol dalam serial ini. Upaya Lily untuk mengambil harta karun dari kuburan bawah air kapal Galeon Spanyol sungguh menggetarkan. Exposito dengan ahli menyampaikan perpaduan antara kegembiraan, rasa takut, dan rasa hormat Lily terhadap harta karun itu. Exposito juga menampilkan waktu komik dan penyampaian dialognya yang luar biasa sebagai Lily, menambah humor dan pesona pada serial ini. Entah dia bercanda dengan sesama pemburu harta karun atau bereaksi terhadap perubahan tak terduga dalam petualangan mereka. Exposito menghadirkan energi yang hidup dan menular ke karakternya. Salah satu aspek menonjol dari Bandidos adalah sinematografinya yang menakjubkan, yang secara indah menangkap lanskap subur, termasuk hutan lebat dan kuburan bawah air kapal Galeon Spanyol, menciptakan pengalaman yang hidup dan mendalam bagi pemirsa. Sinematografinya unggul dalam adegan-adegan yang berlatarkan bawah air di makam kapal Spanyol, membuat pemirsa merasa seolah-olah mereka berada tepat di samping karakter dalam petualangan mereka. Penggunaan cahaya dan bayangan yang kontras dalam pemandangan bawah air ini memperkuat perasaan misteri dan bahaya, sehingga meningkatkan penceritaan. Serial ini tetap setia pada genre petualangan, menawarkan perpaduan mendebarkan antara aksi cepat dan kesenangan ringan. Dengan performanya yang kuat, visual yang memukau, dan plot yang menegangkan, serial ini wajib ditonton oleh siapapun yang mencari serial petualangan menawan. Ketika seseorang memikirkan komedi perampokan, semua orang hanya bisa menonton serial Ocean karya Steven Soderbergh. Ini diikuti oleh Money Heist, yang bukanlah sebuah komedi tetapi sebuah drama lengkap yang menerima status kultus dalam waktu singkat setelah dirilis. Mengikuti jejaknya, Bandidos, seri Netflix original Meksiko yang baru, berkisah tentang sekelompok orang aneh yang berprofesi sebagai pencuri, dan ingin melakukan pencurian yang bisa menjadi salah satu pengalaman terbaik dalam hidup mereka. Bandidos terdiri dari 7 episode yang berdurasi 35 hingga 50 menit. Berkisah sekelompok perampok, pemalsu, dan peretas yang berkumpul, setelah Miguel menemukan peta yang mungkin membawa mereka ke harta karun Maya kuno yang dicuri oleh penjajah Spanyol. Termasuk legenda patung kecil jaguar, yang terbuat dari emas murni.
Sementara Miguel dan timnya bermimpi hidup dari rampasan pencurian, saingan Miguel dan saudara angkatnya, Ariel, menginginkan harta yang sama, tetapi di museum yang baru dibuka untuk dipajang. Kelompok ini tertarik untuk membuat rencana yang cermat untuk mendapatkan harta karun itu. Ada pengkhianatan, rintangan, dan anggota baru yang bergabung dengan partai saat mereka memulai perjalanan menuju tempat yang menurut Miguel menyimpan emas yang mereka cari. Ayah Miguel, Juan, juga seorang arkeolog dan perampok, yang memperkenalkan putranya ke dunia harta karun dan sejarah yang terkait dengannya sejak masa mudanya. Apakah kelompok ini berhasil mendapatkan emas tersebut? Ataukah mereka diikuti oleh seseorang yang ingin membajak usaha mereka? Masalah terbesar dengan Bandidos adalah sifat cerita dan skenario yang tidak konsisten. Pertunjukan Meksiko ini dimulai secara acak dan langsung memasuki permainan tanpa penjelasan yang tepat tentang apa yang terjadi. Karakter utama belum ditetapkan, yang sayangnya menyebabkan pemirsa merasa tidak berdaya karena mereka terus bertanya-tanya apakah ada makna dari skenario yang terungkap di layar di depan mereka. Tidak ada pengaturan yang tepat tentang Miguel, pamannya Wilson, dan alur cerita mereka untuk membantu kita memahami plot dasar pertunjukan. Dibutuhkan satu episode penuh untuk memahami apa yang sedang dilakukan setiap karakter. Bandidos memiliki humor-humor hebat yang dimasukkan ke dalam skenario dan ceritanya, tetapi Bandidos kehilangan semangatnya di paruh kedua pertunjukan karena mulai menganggap dirinya terlalu serius.